Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Lama saya tidak membuat video kawan dan menyapa kalian karena memang pekerjaan saya ya begitulah. Kemudian saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian bagi komentar yang belum saya jawab. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya yang telah bersedia untuk membantu saya dalam menjawab pertanyaan ataupun komentar dari teman-teman kita. Nah, di kesempatan kali ini saya coba untuk membuat video tentang baterai bekas dari copotan tab ya. Ini saya beli online, satu buahnya 7.000. Jadi langkah apa saja yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan baterai bekas seperti ini? Ini saya beli online sudah lama ya di rumah. Jadi langkah-langkah yang harus kita pastikan adalah kita harus mengukur dari tegangan outputnya, kemudian melakukan pengurasan untuk mengetahui kapasitas dari baterai bekas ini. Langkah yang pertama kita cek dulu tegangannya. Kalau di baterai ini dia sudah mengeluarkan tegangan 3,2. Ini jelas pasti tegangannya kurang ya. Dari itu kita harus melakukan proses pengisian. Saya menggunakan modul powerbank. Jadi langkahnya cukup mudah kawan. Output plus dari baterai itu terhubung ke baterai min dari modul powerbank. Dan demikian juga dengan baterai min dari output baterai ini menuju baterai min dari modul powerbank. Sekarang kita cek berapa terbaca, ya 2%. Jadi modul powerbank ini membaca kapasitas dari baterai ini sebesar 2%. Kali ini kita harus melakukan pengisian ulang ya. Agar kita bisa mengetahui apakah baterai ini bisa melakukan pengisian ulang secara baik. Kemudian ya lama kita nunggunya kawan. Jadi terpaksa saya menggunakan dari baterai yang telah terisi penuh ini, yang telah saya isi. Sekarang kita cek tegangannya berada di 4,15. Artinya 4 volt satuan. Itulah. Oke, setelah kita akan melakukan proses pengurasan menggunakan alat ini. ZBL 2L3 ini saya beli online. Kalian bisa cek lah di video saya bagaimana cara merakit dari barang ini. Kemudian ini bertujuan untuk mengetahui dari kapasitas baterainya, kapasitas ampere. Jadi langkahnya cukup mudah. Tinggal kalian hubungkan saja antara plus dan minus ke input dari modul ini. Kencangkan bautnya, jangan sampai ada yang kendor. Nah, setelah proses instalasi seperti ini, kita tinggal inputkan tegangan 5 volt. Oke, terbaca di 4,11 ya. Kemudian kita atur limit dischargingnya. Saya di sini menggunakan 2 volt saja batas dischargingnya karena dia akan cut off dari BMS baterai ini ya, karena baterai ini masih menggunakan BMS. Sekarang langsung kita eksekusi. Ya, dia berjalan melakukan proses pengurasan. Berapakah kapasitas yang akan kita dapatkan setelah melakukan proses pengurasan dari baterai bekas ini? Iya, inilah hasilnya kawan. Setelah beberapa jam dia mendapatkan 1137 mAh. Iya, sekarang sudah kita ketahui, langsung kita tulis saja. Yang awalnya di 2500 mAh ya, kapasitas aslinya pertama karena bekas lah. Kemudian untuk baterai yang selanjutnya saya mendapatkan 1788 mAh. Ini kita tulis saja kawan agar kita tidak lupa dari kapasitas per sel dari baterai yang telah kita temukan. Kemudian untuk baterai yang selanjutnya, karena ini ada 10 sel, saya harus mengukur tegangan outputnya terlebih dahulu. Kemudian ya 4,9. Kita atur limitnya, jangan lupa limit discharge-nya. Kemudian langsung kita eksekusi. Berapa kita akan mendapatkan kapasitas real dari baterai bekas ini? 1615 mAh. Oke kawanku, di sekian dari baterai ini ada yang mendapatkan hanya 10 mAh. Jadi baterai ini tidak bisa kita gunakan lagi. Langsung kita kasih palang saja dan langsung kita sisihkan. Kemudian untuk baterai selanjutnya 1570 dan baterai yang terakhir mendapatkan 1004 mAh. Ya kawanku, selesai sudah kita untuk mengetahui kapasitas dari baterai lithium ini. Yang pertama 1788, kemudian
1694, 1615, 1570, 1467. Iya. Oke, ini terdapat 1155, 1137, dan ini adalah 104. Ini 770 mA, dan yang ini tidak bisa kita gunakan karena hanya 10 mA tadi. Kita kasih silang saja. Oke, langsung kita aplikasikan saja. Nah, ini dia. Kita bermain yang di 1 amperan saja. Ini 1004 mAh, 1137 dan 1155. Ini akan saya paralel ya. Yang mana setelah diparalel dia akan kapasitasnya akan mengikuti yang paling terendah. Itu mengapa? Karena yang paling terendah itu adalah baterai yang kalau kita isi menggunakan modul powerbank ataupun sejenisnya, dia akan cepat penuh dan akan juga cepat habis. Jadi benar demikian bahwa ampere yang terkecil itu adalah kapasitas real dari setelah kita paralel nanti. Tidak lagi 1500 ataupun 1100 sekian-sekian, tapi mengikuti dari kapasitas dari baterai yang paling terkecil. Sekarang coba kita solder saja antara plus ke plus, min ke min dari baterai-baterai ini. Oke, di sini berhati-hati dalam melakukan penyolderan karena platnya mudah patah, kawan. Jika sudah patah itu harus kita solder ulang menggunakan flux cairan kimia. Nah, setelah kita paralel seperti ini, berapa kira-kira kapasitas yang bisa kita dapatkan? Ya, kalau kita rajin ataupun mau, kita bisa tes kembali menggunakan capacity tester tadi. Tapi kalau menurut saya ini sekitar 3000 mA saja, karena baterai yang paling terkecil tadi adalah di 1004 mA. Oke, langkah selanjutnya, keluarkan modul powerbank kalian. Nah, ini instalasinya cukup mudah. Tinggal kita tentukan saja baterai plus dan baterai minnya. Nanti ini bentuk baterai min tercolok ke baterai min dari modul powerbank. Demikian juga baterai plus dari baterai menuju ke baterai plus dari modul powerbank. Untuk baterai plus modul powerbank, gunakanlah kabel merah agar kita tidak salah ya, untuk memperkecil tingkat kesalahan kita dalam instalasi saja sebenarnya. Mau pakai kabel warna apa itu terserah ataupun bebas. Takut-takutnya salah colok, nah modar lah modul powerbank kita. Oke, selanjutnya tinggal kita hubungkan dari baterai plus dari modul powerbank ini menuju baterai plus dari baterai lithium yang kita gunakan ini, yang setelah kita paralel. Ya, ini memang alternatif murah dengan kapasitas yang real, kawan, tidak abal-abal. Jadi saya cuman pengen saja menggunakan baterai lithium ion seperti ini. Karena apa? Karena ringan saja. Kapasitasnya 3000 mA, ringan. Jadi tidak berat lah dibawa kemana-mana. Setelah saya pencet-pencet dan tidak hidup, nah hal ini sudah beberapa modul yang saya temukan setelah kita kasih baterai. Ini langkah yang pertama harus kita lakukan adalah coba colokkan charger. Kasih dia tegangan input 5 volt ke modul powerbank ini. Apakah dia masih hidup? Oke, dia menyala dan menyatakannya di 82%. Hal ini belum akurat saja. Jadi kita harus menggunakan modul powerbank ini minimal itu 2 kali pengisian. Setelah dia menyatakan 0, kemudian kita isi 0, isi lagi. Dia baru akurat untuk kapasitas persennya untuk membaca tegangan dari baterai. Oke, sekarang coba saya ukur saja tegangan baterainya. Setelah kita paralel ini kan di 82% ya modul powerbank ini membacanya. Coba kita ukur tegangannya berada di 3,86. Demikian ya. Sekarang langsung kita coba untuk melakukan proses charger ya, pengisian pada tab ini. Bisa nggak dia melakukan pengisian pada tab ini, kemudian kita ukur tegangan dan arus pengisiannya. Oke, saya terbalik pula ya. Oke, sekarang sudah berada di 407 mA dan tabnya sudah menyala, lambang petir sudah hidup ya.
di outputnya 5 volt, oke. Itu arusnya 900 mA ataupun ya 900 lah, 850 mA. Tegangannya 5 volt outputnya. Oke, berjalan dengan baik kawan. Untuk next video, kita coba untuk merangkai BMS 3S dengan menggunakan baterai lithium ini. Saya pamit undur diri kawan. Mohon maaf bagi komentarnya yang belum terjawabkan ya, tapi insya Allah saya usahakan untuk saya jawab. Salam kreativitas tanpa batas untuk kalian semua. Saya Rus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.